Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Fatwa dengan NIM 24531-037. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana melakukan analisis ketersediaan air melalui software HECRAS pada mata kuliah perencanaan bangunan air. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuka softwarenya, yang mana kemarin telah kita lakukan pemodelan atau delinease menggunakan aplikasi HKMS. Kemudian pada hari ini kita akan melakukan analisis ketersediaan air dengan aliran sungai yang kemarin kita buat. Selanjutnya kita klik kanan bendung Silahar ini, kita klik copy. Selanjutnya, nah di sini kita ganti namanya menjadi ketersediaan air. Lalu kita copy. Nah selanjutnya kita ke parameter basin area, di mana luas dari daerah aliran sungainya adalah Desbendung 3, yaitu 119,25, lalu Desbendung yang kedua 76,383, yang lalu kita ke parameter lagi, kanopi, change method, kita yes, ini kita simple kanopi, lalu change, lalu parameter lagi, yang akan kita isi adalah kanopi, lalu simple kanopi. Nah, di sini ada initial storage method, initial storage, lalu max storage, corrupt conversion. Si initial storage methodnya kita biarkan, lalu initial storage persennya kita isi sesuai isi 10. Maximum storage-nya kita bisa lihat dulu di Excel. Yang paling besar adalah hutan lahan kering sekunder. Kita buka ini di clay 49,5. Di sini tanahnya dominan clay. Kita bisa lihat di sini clay adalah 49,5. Kita bisa di sini isinya 49,5. Lalu untuk crop coefficient-nya berdasarkan jenis tutupan lahannya, yang terbesar untuk Takurak adalah hutan lahan kering sekunder. Lalu kita bisa lihat di sini untuk hutan lahan kering sekunder adalah 0,85. Kita bisa di sini isinya 0,85. Lalu untuk evapotranspiration-nya kita wet and dry. Nah, di sini sudah terisi semua. Kita apply, lalu close. Lalu kita save. Selanjutnya kita ke parameter lagi,
lalu surface, change method, yes. Ininya kita change, lalu ke parameters lagi, nah di sini kita bisa isi install storage methodnya, kita biarkan saja, lalu install storage persennya, kita bisa isi 10 lagi, lalu install storage max-nya kita isi 49,5, lalu kita apply, lalu close, lalu kita save. Selanjutnya parameter lagi, lalu loss, change method, ininya kita defisit, lalu change, kita parameter lagi, loss, defisitnya kita buka. Di sini kita bisa isi install defisitnya 10, lalu maksimum storage-nya kita bisa isi 49,5, lalu untuk constant rate-nya kita isi 36, 38,96. Ini kita ambil nilainya dari file Excel ini, kita ambil yang CNC-nya yang paling besar. Lalu interviewsnya kita isi 2,7. Nilai ini kita ambil dari Excel yang tadi, yaitu perfectionnya ini. Nah, di sini sudah terisi semua, kita apply lalu close, lalu save lagi. Nah, selanjutnya kita ke parameter lagi, transform, lalu change method, yes, lalu change. Lalu kita ke parameter lagi, base blow, change, yes, lalu change lagi. Kita ke parameter lagi, base blow lagi, kita pilih base blow. Dan kita ke parameter lagi, lalu kita pilih base blow, change method, yes, kita isi ininya, selanjutnya kita ke parameter lagi, lalu base blow, change method, lalu yes, lalu kita isi ininya linear, kita change, kita ke base blow lagi, udah reserves. Nah, di sini bisa kita lihat ada numbers ya, install GW1 nya kita ini biarkan
tekan saja. Lalu untuk GW1 nya kita isi 0,1. Lalu untuk GW1 inisialnya 1. Lalu untuk GW1 fractionnya kita isi 1. Dan untuk GW koefisiennya kita isi 12. Nah, untuk GW1 reservoirnya ini di sini sudah terisi 1. Ini semua sudah ketetapan yang mutlak. Lalu kita apply, close, lalu kita save lagi. Berarti parameter-parameter yang akan kita analisis sudah kita lakukan. Selanjutnya kita ke komponen. Lalu ke control specification, kita new. Di sini kita kasih nama lalu kita create, kita close. Nah, di sini sudah ada control specification-nya. Kita klik ini. Untuk di start date-nya kita isi 31 Desember 2004. Untuk si start time-nya kita 00:00. Lalu untuk end date-nya kita isi 31 Desember 2019. Untuk si end time-nya 00 lagi. Lalu untuk time intervalnya kita isi 1 hari. Nah, di sini sudah terisi semua, lalu kita save. Selanjutnya kita ke komponen lagi, lalu metodologi, kita new, lalu kita beri nama hujan harian. Lalu kita create, close. Nah, di sini metodologi masih sudah muncul. Lalu kita klik hujan hariannya. Di sini ada data-data yang perlu kita isi. Untuk precipitation-nya kita isi di sini ada data-data yang perlu kita isi.
kita isi precipitation-nya, kita specific hydrograph, lalu evaporasinya kita specific untuk replace missingnya kita set to default. Lalu kita save. Nah, di sini kan ada spesifik hidrograf dan evaporasi. Di sini nilainya masih kosong. Nah, di sini kan ada spesifik hidrograf dan evaporasi. Nilainya masih kosong, nanti kita isi. Kita ke selanjutnya kita ke komponen lagi, lalu time series. Nah, lalu kita new, lalu kita beri nama hujan harian. Kita create, lalu kita ganti ininya menjadi lalu kita close. Dan di sini time seriesnya sudah muncul. Selanjutnya kita ke komponen lagi, lalu kita ke time series lagi. Spesifik evapotranspirasi masih kosong nilainya. Kemudian precipitation harian. Nah, ini baru ada precipitation date-nya. Kemudian kita ke komponen lagi, ke time series. Kita isi yang evapotranspiration gauge. New. Selanjutnya kita ke komponen lagi, lalu time series lagi. Kita data type-nya kita ganti ke evaporasi. Lalu kita new, kita kasih nama evaporasi. Lalu kita create, lalu close, lalu save. Selanjutnya kita ke hujan harian. Nah, di sini evaluasinya juga sudah terisi. Lalu kita ke hujan harian, kita klik plus di sininya, lalu kita klik ini. Di sini kita atur dengan data yang sudah kita atur, itu 31-2004 untuk
start time-nya 00, lalu untuk end date-nya kita 31/10/2019. End time-nya sudah terisi otomatis, kita save. Selanjutnya kita ke evaluasi, kita klik plusnya juga. Di sini kita isi sama kayak yang tadi. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita ke evaluasi, tetap sini. Kita ke table, lalu kita isi ininya dengan yang dari Excel tadi. Kita isi dengan yang data ETL ini. Kita box semua. Kita kontrol paste. Selanjutnya kita bisa running atau compute agar kita lihat bagaimana ketersediaan air dari aliran sungai ini. Kita ke lalu kita ke compute, multiple compute, checklist, lalu compute. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita ke result, lalu ke ketersediaan air. Di sini sudah ada data-datanya, sudah muncul. Data sinknya, graph-nya. Ini hasil kita melakukan analisis ketersediaan air. Selanjutnya saya akan melanjutkan tutorial bagaimana mencari debit banjir dalam aplikasi HMS. Sebelumnya kita sudah mencari drainase air sungai, kemudian kita sudah mencari ketersediaan air atau debit andalan dengan HMS. Selanjutnya kita ke komponen,
kita copy ketersediaan air ini. Create copy, kita kasih nama. Di sini kita bisa ganti namanya jadi Cinder. Lalu kita copy. Nah, di sini sudah muncul. Kita klik sendernya, masuk ke parameter datanya, kita ke parameter, lalu canopy, kita change, lalu non change, lalu parameter lagi, surface, kita change non. Selanjutnya ke loss parameter, loss, change methods, lalu kita di sini pilih SCS curve number, lalu change, lalu kita ke parameters lagi, ke loss lagi, kita SCS curve number, lalu kita bisa isi di sini. Kita buka data Excel-nya, lalu kita ke Cinder Sakura. Kita masukkan parameter, kita isi SCS curve number, loss, SCS curve number, SCS curve number dari initial observation, curve number in views. Nah, ini kita coba buka data di Excel. Nah, yang ini kan ada initial observation, ada imperviewsnya. Nah, tinggal kita masukkan ke data yang ada di sini, ya kan? Kita coba masukkan initial obstruction-nya. Kemudian curve number-nya itu 60. Ini 60. Kita masukkan. Kemudian imperviewsnya 5. Nah, di sini kita bisa masukkan initial obstruction-nya. Lalu untuk curve number-nya, kita bisa isi ini 84,9. Lalu untuk imperfection-nya kita 2,70. Kita apply, lalu close, lalu kita save. Selanjutnya kita ke parameter lagi, transform, change method, lalu kita pilih Cinder unit histogram. Ini standar, lalu kita change, jadi kita ke parameter lagi, transform, kita klik ini, lalu kita buka lagi Excel-nya.
Nah, di sini kita bisa isi leg time-nya untuk Subasin 3 11,6, lalu untuk Subasin 2 6,5, lalu untuk Subasin pertama 11,1, lalu untuk picking koefisiennya 0,75. Lalu kita apply. Oke. Selanjutnya kita ke parameters lagi, lalu ke base blow, kita change method, pilih, nah kita create, lalu kita ke parameter lagi, lalu routing, change method, lalu kita pilih none, lalu kita ke parameters lagi, lalu kita pilih selanjutnya kita ke components, lalu control specification manager, kita pilih new, kita kasih nama debit banjir, lalu kita create. Nah, di sini kita close, lalu kita ke debit banjir tadi. Kita bisa isi start date-nya 1 Januari 2005. Lalu untuk start time-nya 00. Lalu untuk end date-nya 2 Jan 2005. Lalu untuk end time-nya 00. Lalu untuk time intervalnya kita 1 jam. Kita save. Selanjutnya kita ke komponen, lalu time series, lalu kita new PSA 077, 6 jam. Kita create, kita close, save. Selanjutnya kita ke PSA tadi,
Di sini untuk mengisi hujan jam-jamnya sudah. Lalu selanjutnya kita ke komponen, lalu meteorologi, lalu kita new. Sini kita kasih nama TR 2 tahun. Kita create, lalu close. Sekarang kita klik TR 2 tahunnya, replace-nya set to default, lalu basinnya cinder kita yes. Lalu kita save. Selanjutnya lalu kita ke spesial hidrograph. Gauge-nya kita ganti jadi PSA 007 6 jam. Lalu kita klik save. Nah, setelah itu kita bisa ke compute simulation run manager, lalu kita new, kita beri nama TR 2 tahun. Kita next, lalu kita pilih cinder, lalu TR 2 tahun, lalu debit banjir. Dan sini sudah, lalu kita close. Selanjutnya kita compute, lalu multiple compute. Kita checklist yang TR 2 tahun, kita compute. Nah, di sini sudah berhasil. Kita ke result. Nah, di sini sudah ada semua datanya. Nantinya kita pindahkan ke data-datanya ke Excel. Untuk tutorial aplikasi KMS ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.